Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin puding lumut keju. Jadi puding lumutnya tuh tentu aja dari pandan. Dan kejunya aku pakai keju yang biasanya ada di toko. Perpaduan rasanya itu sangat pas antara pandan dan juga dimix dengan keju. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Oke, langsung ke cara pembuatannya seperti apa. Simak terus videonya sampai akhir. Keep on watching. Jadi untuk bahan apa aja yang aku pakai semuanya sudah ada di layar. Kamu tinggal copy ulang atau kamu tinggal capture layar handphone kamu atau layar PC kamu. Untuk yang gak sempet capture, aku sudah tulis ulang di kolom deskripsi di bawah. Jadi yang pertama aku siapkan 10 lembar daun pandan, kemudian potong ujungnya dicuci bersih, lalu potong kecil-kecil seperti yang ada di video ini. Setelah dipotong kecil seperti ini, lalu masukkan ke dalam blender atau kamu juga bisa gunakan chopper. Kemudian masukkan 150 ml air, lalu mulai blender. Sampai dia halus, kemudian sisihkan. Sebelum menyalakan api, lalu siapkan pan, mulai masukkan gula pasir. Setelah itu, tambahkan vanili bubuk, lalu tambahkan juga sejumput garam, dan masukkan juga bubuk agar-agar putih atau plain. Masukkan 2 butir telur yang sebelumnya dikocok terlebih dahulu. Jadi tujuannya itu agar dia lebih mudah untuk menyatu dengan bahan yang lainnya. Setelah itu masukkan ke dalam pan juga. Kemudian aduk-aduk hingga semua bahan tercampur. Setelah tercampur, masukkan 1 bungkus santan instan. Di sini aku pakai Kara ya bun, atau kamu bebas pakai apapun. Tambahkan air putih. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur. Setelah itu masukkan jus pandan yang tadi sudah kita blender ya bun. Jadi cara masukinnya itu dengan cara disaring seperti ini. Karena di sini aku pengen warna hijaunya tuh dia lebih cerah, aku tambahkan lagi dengan pasta pandan. Untuk ini opsional, jadi kalau kamu suka warna hijaunya yang alami seperti sebelum ditambahkan dengan pasta pandan, jadi kamu bisa skip. Kemudian mulai nyalakan api dan aduk-aduk hingga dia mendidih. Jadi di sini aku aduk-aduk cepat agar dia bisa menghasilkan lumut yang kecil tapi juga rata ya bun. Sampai dia mendidih seperti ini, aku aduk-aduk terus dengan cara aduk cepat. Kalau kamu lebih suka tekstur lumutnya itu dia lebih gede, aduknya sesekali aja. Dan matikan api. Kemudian setelah api mati, dia masih tetap diaduk-aduk ya bun, untuk menghilangkan uap panas dan juga untuk menghilangkan busa yang ada di bagian permukaan atas. Setelah busa di permukaan atas sudah mulai hilang, lalu diamkan kurang lebih selama 15 menit hingga 30 menit ya bun. Tapi nggak perlu yang sampai dia dingin atau suhu ruang. Sampai dia menjadi kental dan berat aja. Jadi pada saat diangkat tuh dia mulai agak kental dan otomatis ngaduknya juga mulai berat. Kemudian siap untuk dituang ke dalam cetakan. Teknik ini bertujuan agar untuk tekstur lumutnya itu dia bisa merata.
jadi tidak mengendap di bagian bawah aja. Setelah itu aku siapkan cetakan yang sebelumnya aku tambahkan dengan air agar lebih mudah dilepas pada saat dingin. Kemudian tuang hingga setengah bagian dari cetakan. Setelah dituang hingga setengah bagian, kemudian diamkan hingga dia set. Sambil menunggu, aku mulai bikin untuk layer yang kedua. Di dalam pan sebelum api dinyalakan, masukkan gula pasir, kemudian bubuk agar-agar plain, lalu sejumput garam, tambahkan keju oles atau spread cheese, kemudian masukkan susu cair. Untuk susu cair ini bebas, kamu bisa pakai UHT atau full cream, sesuaikan selera. Kemudian aduk-aduk dan mulai nyalakan api. Jadi keju oles di sini itu dia nggak bisa langsung hancur pada saat kena air panas atau susu panas ini ya bun. Tunggu hingga beberapa saat dengan cara diaduk-aduk seperti ini sampai semuanya hancur dan menyatu semua bahan seperti di video ini. Setelah mendidih, kemudian aduk-aduk sampai uap panasnya hilang, kemudian sisihkan. Dan kita coba cek untuk layer yang pertama karena dia sudah set, kemudian masukkan dengan cara aku pakai punggung sendok ini ya bun, agar si layer yang pertama itu dia kuat dan kokoh pada saat ditimpa dengan si puding kejunya. Jadi di sini aku pakai 2 loyang karena loyang yang aku pakai ini kecil, atau kamu juga bisa pakai loyang gede sekalian. Kemudian diamkan hingga dia set, dan setelah set kemudian masukkan ke dalam lemari es. Masukkan ke dalam chiller aja, nggak perlu sampai ke freezer. Dan ini sudah set ya bun, jadi sudah aku keluarkan dari lemari es dengan posisi itu dia masih dingin. Kemudian ambil alas, di sini aku pakai piring, lalu balikan dan keluarkan dari cetakan dengan cara ditekan-tekan seperti ini. Dan siap disajikan. Tuh, jadi puding lumutnya tuh dia kelihatan ya bun, dan kecil-kecil untuk teksturnya. Dan di sini aku bikin untuk 2 cetakan karena yang cetakan satu untuk anak-anak di rumah dan yang satunya lagi untuk aku bikin hantaran. Jadi perpaduan rasanya itu antara puding lumut dan juga kejunya itu bener-bener nyatu ya bun. Apalagi kalau ditambahkan dengan fla. Tapi di sini aku nggak perlu pakai fla karena disajikan hanya puding ini aja, itu udah nikmat banget dan seger yang pasti. Gampang kan cara bikinnya? Kamu juga wajib bikin di rumah ya bun. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, like postingan ini, dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.